Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah di mana saja berada, semoga kita senantiasa dalam sehat dan afiat dan limpahan rezeki yang tentunya penuh dengan keberkahan. Kaum muslimin, berjumpa kembali dengan Rahmat Lombok Channel. Izinkan pada kali ini kita akan mereaksi satu video viral Ustaz Amin Nurbais yang dalam hal ini membahas dan menyatakan tentang keharaman musik dan lagu. Kaum muslimin rahimakumullah, izinkan kami untuk kemudian menggunakan istilah kelompok dalam hal ini, yaitu kelompok pertama pernyataan yang mengharamkan musik dan lagu, dan yang kelompok yang kedua adalah mereka yang menghalalkan musik dan lagu. Kaum muslimin rahimakumullah, bagi kelompok yang mengharamkan untuk menggunakan dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis, demikian juga kami di kelompok kedua menggunakan dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang mungkin tidak jauh berbeda. Hanya perbedaan yang ada adalah dari sudut pandang, cara memandang. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kami kelompok kedua melihat bahwa musik dan lagu ini masuk ke bab al-muamalah, di mana kaidah hukum asal dari muamalah adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ma dalla dalil ala khilafih. Hukum dasar dari muamalah adalah halal, boleh, mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya ataupun memakruhkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, dan kemudian sebagaimana para kelompok pertama, yaitu ada para tokoh-tokoh kuat dari sahabat dan para ulama, para fuqaha al-mu'tabar al-mashhur, maka begitu juga kami di kelompok kedua ada pernyataan dari sahabat yang menjadi acuan kami, kemudian para a'immah, para fuqaha yang masyhur dan mu'tabar tentunya. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kami para tokoh-tokoh di kelompok kami, yaitu dari para sahabat adalah Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, dan kemudian ada Abdullah bin Umar dalam beberapa riwayat, dan kemudian As-Su'aibi, kemudian dari tokoh ulama seperti Abdul Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kemudian Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Muhalla, dan kemudian Al-Imam An-Nawawi, dan yang terakhir kami sebutkan adalah ulama al-mutaakhir yang hidup di era modern ini, yaitu Asy-Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa para ulama-ulama ini, sahabat dan ulama-ulama yang sebutkan tadi, tidak ada melihat adanya dalil dalam Al-Quran yang secara tegas menyatakan tentang keharaman lagu dan musik, tidak ada. Sebagaimana yang kemudian dijadikan oleh kelompok pertama, yaitu dengan adanya kata-kata lahwul hadis dan as-samidun tadi, yang nanti kita akan bahas. Jadi para ulama kelompok yang kedua tidak menemukan adanya dalil dari Al-Quranul Karim yang secara tegas, secara qat'i menunjuk bahwa itu musik dan lagu, tidak ada. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian selanjutnya Ibnu Hazm Al-Andalusi menyatakan bahwa beliau telah mengecek hadis-hadis yang terkait dengan hukum nyanyian dan lagu ini, maka beliau tidak menemukan satu hadis pun yang sahih, kecuali hadis-hadis itu mu'allak, tidak sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian beliau memberikan komentar bahwa bagaimana kita mengharamkan sesuatu yang tidak haram, yang tidak diharamkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa pernyataan musik ataupun lagu itu ibaratnya adalah panorama yang indah. Kira-kira kalau kita perluas, seperti air terjun yang jatuh menerpa sungai, maka akan menimbulkan suara yang indah untuk pendengaran, indah untuk mata. Bagaimana
kita akan mengharamkannya. Kemudian setelah itu Al-Imam atau Al-Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan juga bahwa nyanyian dan lagu adalah merupakan hal yang fitrah, hal yang ada di hati manusia yang baik ini, yang sejalan dengan nilai-nilai yang dibenarkan fitrah. Bagaimanakah Islam akan memberangus, akan menolak hal-hal yang sifatnya fitrah ini? Kira-kira begitu pernyataan dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi menyatakan bahwa boleh halal musik itu selama menggunakan duf atau rebana. Dan kemudian mereka para kelompok dua ini juga menyuguhkan satu dalil bahkan yang membenarkan dan membolehkan seseorang atau kaum muslimin untuk bermain musik dan bernyanyi, yaitu hadis ketika ada anak-anak kecil dari Ansar, kaum Ansar, yang kemudian menyanyikan lagu di hadapan Rasulullah SAW sambil menggendangkan rebananya. Dan ketika itu hadir Abu Bakar Siddiq dan beliau membentak kedua anak tersebut. Namun Rasulullah SAW kira-kira seperti ini pernyataannya, janganlah ya Abu Bakar, biarkanlah mereka, karena hari ini adalah hari raya kita. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kita bisa melihat bagaimana analisa, bagaimana pernyataan para tokoh-tokoh, para ulama, para sahabat kelompok yang kedua ini. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya kita masuk kepada kajian tentang lahwul hadis dan samidun. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu ini ayat yang sama yang digunakan oleh saudara kita kaum muslimin yang ada di kelompok pertama. Namun bagi kelompok yang kedua, bahwa lahwul hadis atau samidun itu adalah berarti yang memiliki arti yang multi makna, multi tafsir. Tidak bisa dikatakan lagu, bahwa berarti ada perkataan yang melalaikan, jadi tidak bisa bahwa itu dikatakan kemudian itu lagu. Ini dilalahnya sangat umum sekali. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan kedua, bahwa para tokoh di kelompok kedua melihat bahwa asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika ada seseorang propagandis dari kaum Quraisy yang sangat kagum terhadap Persia, yang kemudian mengolok-olok semua yang dikatakan Nabi SAW. Semua ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi SAW, dia mengolok-olok untuk kemudian malingkan kaum muslimin dari Al-Quran. Jadi tidak karena asbabun nuzul ada seseorang yang bernyanyi, tidak ada, yang berlagu tidak ada. Kaum muslimin rahimakumullah di mana saja berada, ada konsekuensi hukum. Bagaimana hukum itu bekerja? Kelompok kedua menyatakan bahwa ketika kemudian tidak ada nas yang qat'i, nas yang dilalahnya pasti mengharamkan musik atau lagu ini, padahal ini adalah hal yang sifatnya muamalah, maka tidak bisa diistimbatkan hukum haram ataupun makruh terhadap lagu dan musik ini. Yang berikutnya justru menjadi beban dari kelompok pertama, karena hal ini masuk ke ranah muamalah yang tidak membutuhkan dalil, karena sungguhnya asal hukum muamalah adalah halal, mubah, boleh, maka harus ada dalil yang menyatakan keharamannya. Maka kelompok pertama diminta untuk menunjukkan dalil itu, dan ternyata dalil itu tidak ada. Maka secara konsekuensi logis dari penetapan hukum al-muamalah, maka jadilah hukum atas nyanyian dan lagu itu adalah halal, mubah. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya kami akan mengukakan apa pandangan sains terhadap hal ini. Adakah pernyataan sains yang mendukung kebolehan dari lagu dan musik ini? Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa ketahuilah bahwa fakta ilmiah membuktikan bahwa janin dalam kandungan sebenarnya sudah bisa mendengar suara-suara dari luar sejak usia kehamilan 16 hingga 18 minggu, dan sistem pendengaran akan berfungsi penuh
pada minggu ke-24. Dan mari kita dengarkan apa dampak positif musik dan lagu tertentu bagi janin, bagi pertumbuhan janin. Pertama, bahwa musik dan lagu menstimulasi perkembangan otak kognitif sang janin. Kemudian kedua, menstabilisasi detak jantung dan mengurangi stres si janin. Kemudian ketiga, membangun kedekatan emosional atau bonding. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan jenis musik apa saja yang bisa kemudian berdampak positif kepada janin sedang tumbuh kembang tersebut. Tidak semua musik tentunya. Di antaranya musik yang bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap perkembangan dan tumbuh janin tersebut adalah musik klasik efek Mozart. Musik klasik efek Mozart. Dan kemudian musik instrumental yang tenang. Dalam hal ini lullaby atau lagu pengantar tidur. Kemudian bagi kita kaum muslimin adalah lantunan ayat-ayat Al-Quran dan lagu-lagu Islami. Kaum muslimin rahimakumullah, maka seolah-olah sains dalam hal ini kedokteran ingin membuktikan bahwa nyanyian dan lagu tadi adalah sebenarnya hal yang dibutuhkan. Maka pendapat kelompok kedua ini tentu sangat secara tidak langsung didukung oleh fakta ilmiah atau sains yang kami sebutkan tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, maka bagaimana kita akan mengharamkan sesuatu yang memang tidak diharamkan secara qat'i oleh Allah dan Rasulnya? Bahkan dia adalah sesuatu yang sangat fitrah dan bahkan sangat dibutuhkan dalam tumbuh kembang janin sejak ada dalam kandungan ibunya. Subhanallah. Kaum muslimin rahimakumullah, walaupun kelompok dua menghalalkan dan hukum ibahah terhadap musik dan lagu, hanya saja ada syarat-syarat yang harus dipatuhi. Pertama, konten lirik tidak mengandung unsur maksiat, kesyirikan, pornografi, atau mengajak pada kelalaian agama. Apabila kemudian ini tidak dilaksanakan, tidak menjadikan satu ketentuan yang kemudian kita laksanakan, maka kita terjebak dalam keharaman tadi. Kemudian kedua, konteks penyajian tidak dibarengi dengan kemaksiatan lain seperti minuman keras, kemudian ikhtilat, bercampur baur perempuan dengan laki-laki, kemudian perjudian dan lain-lain yang diharapkan. Kemudian yang terakhir, bahwa dampak finansial dan waktu tidak membuat seseorang melalaikan kewajiban utamanya seperti meninggalkan sholat atau menghabiskan harta secara mubazir. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah musik dan lagu yang dibenarkan dan dibolehkan, dan dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh kelompok yang kedua. Inilah kajian kami, mudah-mudahan menjadi pelajaran yang baik bagi kita kaum muslimin muslimah, dan kemudian bermanfaat. Dan akhirnya atas apa yang kami sajikan, kami haturkan terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang keliru ataupun kesalahan. Jazakumullah jazal awfar wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi